jawab. Ada hal yang tidak logis setiap bulan puasa. Ya. Di produksi petani melimpah, Ya. tapi begitu sampai ke hujung pasar harganya berkali lipat. Yang menikmati added value, nilai tambah, itu bukan petani, tapi mereka yang menjadi jejaring supply chains, mata rantai pasokan. Apa yang terjadi? Yang terjadi cuma satu kalimatnya, biaya logistik yang tinggi. Jadi selama Joko Widodo membangun infrastruktur logistik, ini saya terbuka, datanya data Bank Dunia. Datanya bukan data saya, tapi data Bank Dunia. Selama Joko Widodo membangun infrastruktur, biaya logistik hanya turun 0,5%. Dari 24 menjadi 23,5%. Means, mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente. Istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi. Saya balik ke harga pasar. Tadi Henry sudah ngambil contoh beras, Pak. Bagaimana tadi 13.000, 17.000 dikacaukan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mata rantai pasokan masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah. Satu, indikator buat saya. Mata rantai pasokan tidak bisa dikendalikan pemerintah, itu juga diindikasikan pada biaya logistik yang tetap tinggi, yang 23,5% dari 24. Yang Sri Mulyani bilang waktu dia jadi menteri, ini biaya infrastruktur sudah besar-besaran, tapi tetap kita kalah bersaing dengan negara tetangga. Maka pertanyaan, ini bukan tugas Bapak. Ini bukan tugas Bapak, tapi menjadi bagian Bapak berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, bagaimana tetap, kan ujungnya soal price stability. Price stability itu tetap hajat hidup orang banyak. Anda bekerja habis-habisan, tapi stabilitas harga tidak tercapai, habis dimakan oleh namanya para korporat. Terima kasih. Pak, enggak, tolong Pak, nanti Pak mengerti terus. Aku bangga dengan Bapak. Maaf ya, teman-teman. Teman-teman, negara ini kuat kalau ada pengamat yang mengerti konstruktif. Aku harus sportif karena aku dosen juga. Ini yang benar. Jangan tidak main data. Pak, aku uraikan yang Bapak sampaikan. Dan kami sudah rancang. Nih, mana supply chain? Oh, enggak, penjahatnya dulu. Pak, bukan saya bilang, Bapak yang bertanya ya. Aku cuma menjawab. Aku hanya membela. Jadi nanti tolong publik, Pak Profesor yang mengatakan, aku hanya membela saja, karena Bapak serang nih, aku membela. Bukan ini. Pak, ini Pak dulu. Caranya membunuh ini Republik, Neloid tadi, dan aku tidak setuju. Saya tidak tahu Bapak setuju tidak. IMF salah. Dan saya katakan itu porak-porandakan pertanian. Dan aku bisa bertanggung jawabkan. Sekarang Pak, nanti aku tunjukkan. Ini kemarin, ini beras digiling. Ini yang diproduksi. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton. Berarti idle kan Pak? Nggak cukup kan? Lah datang konglomerat bangun dengan kapasitas besar 50 juta ton. Ini mati kan? Kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini beli 7.000, ini beli 7.500. Dan ini 20 orang. Kemudian ini mati. Ini nanti tinggal 21%. Ini 80%. Atau ini 10%. Ini 90%. Totalnya Pak, manusianya 161.000 kali 10, 1,6 juta kali 4, itu 6 juta orang bisa jadi teroris. Bisa dia nakal, bisa dia gembel, dan dia keamanan tidak terjamin. Benar ya Pak? Karena ini yang membunuh. Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya. Tersangkanya Pak, ini sudah ditangkap sebagian. Nih, mana tersangkanya? Ini tersangkanya Pak. Orang bertanya, mana tersangka? Ini tersangkanya, cek di sana. Kami kirim Pak 212 orang, ini 27 orang, ini tersangkanya. Internal juga ada. Direktur Pak, aku pecat, masuk penjara sekarang. Karena kami tidak mau tahu ini adalah apa ya? Hukum jadi panglima. Oke Prof, saya lanjut. Maaf, ini fotonya siapa yang munculkan? Gak apa-apa lah. Baru dia mengatakan aku diintervensi menteri, makanya bukan intervensi, aku yang kirim, aku yang pecat, aku kirim ke penegak hukum. Saya bilang tangkap.
Ini nggak benar, sekarang di penjara. Pak, kembali lagi, dulu Pak, kedelai. Bapak kan singgung kedelai tadi. Mana kedelai? Kedelai dulu swasembada Pak, 93. Setelah IMF bebas, tidak ada lartas, tidak ada apa-apa, larangan terbatas, bebas masuk Pak, ibaratkan Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal, tidak ada wasitnya Pak. Matilah dia, bonyok dia. Ini hancur sekarang sampai sekarang. Baru kita rancang naik. Susu Pak, susu. Tapi saya belum menteri waktu itu Pak. Kalau menteri pasti saya tempur di sini. Dulu susu kita sudah baik, impornya 48%. Karena IMF, alhamdulillah sekarang 79. Baru bergerak dikit, kemarin 80, baru bergerak 1%. Akhirnya apa Pak? Mandi susu. Ini Prof mandi susu. Mana? Kenapa lambat deh? Ini mandi susu. Kenapa mandi susu? Susunya tidak dibeli. Kenapa? Tidak ada regulasi mengatur wajib industri beli susunya petani. Itulah neolit kapitalis. Nah, sekarang aku panggil dua-dua. Nih orangnya Pak. Apa-apa kita tunjukkan fotonya. Tapi Bapak yang minta ya. Sebenarnya ini rahasia saya. Pak, ini pendapatannya 5 juta. Ini yang tadi mandi susu. Ini, Pak Prof, boleh aku bertanya satu nggak? Kira-kira pendapatannya berapa ini? Kalau lihat wajahnya 10 juta 11 triliun. Ini 11 triliun, ini 5 juta. Aku damaikan, tahu nggak? Ini badannya begini, ini bisa merusak ini kalau ini rugi terus. Bisa gembel ini, bisa berbahaya ini. Sudah 2 Pak, contoh. Supply chain tadi, solusinya adalah, nih Pak, mana supply chain? Rantai pasok yang Bapak katakan 1, 2, 3 aku hitung. Karena kami dari bawah. Ini kita perkecil menjadi 3. Ini kehilangan kita 313 triliun. Di sini Pak, ini untung 10%. Ini untung 20, 30 macam-macam. Hasilnya ini Pak. Di middleman. 313 triliun. Inilah dibangun koperasi merah putih. Dari petani, koperasi, langsung di desa. Ke konsumen. Artinya apa? Kalau ini untung koperasi 50 triliun, ini 263 triliun. Ini dibagi ke petani pendapatan dan ini menjadi daya beli. NTP naik, ini juga daya beli naik. Kenapa? Rantai pasoknya koperasi merah putih ada di tengah desa. Dan ada satu, ini bukan bidang saya. Kebetulan saya pengusaha Pak, background saya. MBG off-taker dari 160 juta petani Indonesia. Off-takernya. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar baru-baru ini, tomat dibuang. Barang dibuang. Kenapa? Ada yang menunggu MBG. Jadi MBG tidak berdiri sendiri. Dia menjadi off-taker petani, dia menjadi mensuplai konsumen di sekitar itu. Dan Pak, kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa, 300 triliun, kali 10 kali, 10.000 triliun. Ini bergerak di desa, dia tidak lari ke kota. Nah itu pandangan saya karena bukan bidang saya. Tetapi kebetulan Prof, aku pengusaha, ini kerjaan saya, pikul beras dulu. Aku dulu jual batu gunung, kemudian apa namanya timbangan itu, bulog itu saya dulu, sakle banget. Itu dulu 3 sakle banget, aku pikul, kadar air diukur. Kita kan tidak tahu kadar air, langsung turun harganya, rugi bangkrut. Alhamdulillah saya pernah bangkrut dengan bulog, bukan bapak Pak dulu. Oke, terakhir ya.